Oke, sebelum kita masuk ke series Real Madrid kalian kita, di sini saya minta waktunya dulu sebentar lagi untuk saya kembali lagi memberitahu kepada teman-teman semua bahwasanya untuk video Real Madrid kali ini ada sponsornya lagi. Jadi thank you banget untuk FFG Channel yang udah membantu channel ini dengan cara mensponsori video kali ini ya. Jadi ini FFG Channel ini udah pernah saya promosikan sebelumnya, udah pernah saya perkenalkan, udah pernah juga menjadi sponsor di video saya sebelumnya, dan kali ini dia kembali lagi untuk menjadi sponsor di video Real Madrid. Nah, jadi ngomongin soal FFG Channel ini, saat ini dia punya 227 subscribers ya. Jadi basically dia adalah content creator yang belum tahu nih ya. Basically dia adalah content creator yang sekarang lagi fokus bermain di PES 2020. Jadi seriesnya sendiri ini cukup banyak ya, cukup bervariasi banget ya. Di sini kalian bisa lihat untuk seriesnya sendiri. Yang pertama itu ada Inter Milan, jadi PES 2020 Inter Milan. Kemudian ada juga Manchester United, kemudian juga ada Timnas Indonesia, ada game mobile juga. Kemudian dia juga pernah live God of War, jadi game lain juga ada ternyata. Kemudian juga ada Real Madrid Master League, jadi buat teman-teman juga yang mungkin sedang mengikuti Real Madrid Career Mode di FIFA 20 di channel saya ini, di channel Asadikulhak, itu bisa banget juga mampir ke channelnya FFG Channel untuk menonton series Real Madrid Master League-nya. Jadi tentunya PES dan FIFA itu memang sama-sama game bola, tetapi cukup berbeda juga dari segi fitur ya. Jadi ada beberapa yang nggak ada di Master League, ada juga beberapa yang nggak ada di Career Mode. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin teman-teman yang pengen ngelihat Madrid itu di PES 2020 ya bisa banget langsung mampir aja ke channelnya FFG Channel. Jadi di situ dia main Real Madrid, kemudian juga dia juga ada series Euro 2020 bersama timnas Portugal, kemudian juga ada Norwegia nih. Jadi ada dua ya tim yang dia pakai untuk Euro 2020-nya. Dan kemudian lagi yang menarik juga ini ada tadi juga ini kita lihat ya, sekarang ini ada Barito Putra juga, Shopee Liga 1. Jadi dia juga bermain Barito Putra, jadi Liga Indonesia gitu loh. Dan ada juga ini yang baru dia mulai, ini episode pertama, ini ada Forest Green ya. Ini baru episode pertama, kalian bisa lihat ya, perjalanan panjang bersama Forest Green. Ini saya udah nonton dikit tadi ya, nanti saya bakal lanjutkan lagi kalau misalnya udah selesai record, karena menurut saya series-series yang ada di channelnya FFG Channel itu lumayan seru kok. Jadi buat teman-teman juga yang ya mungkin tertarik gitu loh untuk nonton konten PES, karena sekarang di channel saya ini PES lagi istilahnya lagi ditunda dulu gitu loh. Liga Indonesia, Sheffield United lagi ditunda dulu karena saya bakal mau fokus selesaiin FIFA semua dulu di sini. Jadi masih ada Real Madrid Career Mode dan juga Dortmund Career Mode juga. Jadi ini saya mau fokus selesaiin dulu, dan mungkin untuk teman-teman yang punya waktu luang mungkin bisa mampir aja ke FFG Channel. Jadi seperti biasa link channelnya ada saya taruh di tombol ini di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya minta bantuannya untuk kita saling support aja sesama konten kreator game sepak bola, utamanya PES dan FIFA. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah membantu dan udah menonton tadi video ini dari awal sampai habis. Dan kita langsung masuk aja ke series Real Madrid Career Mode kita. Selamat menonton. Feels like a nightmare that is paid for me. Gonna start running want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Career Mode kita. Dan di sini kita bakal menjual atau meminjamkan beberapa pemain, nanti saya sebutkan. Dan ya mungkin di video kali ini nggak ada gameplay dulu, nggak ada permainan game sepak bola dulu. Kita nggak bakal menghadapi Kawasaki di sini, karena di sini seperti yang saya bilang tadi, kita bakal meminjamkan beberapa pemain, kemudian juga menjual beberapa pemain juga. Dan ya sekaligus juga di video kali ini kita bakal istilahnya perpanjangan kontrak pemain-pemain inti seperti Sergio Ramos dan lain-lain. Dan ya di sini sebelum kita mulai untuk menjual pemain atau meminjamkan, di sini kita lihat dulu bahwasanya ada tawaran untuk Rodrigo, tawaran pinjaman dari Piemonte Calcio, tapi pastinya saya tolak. Kemudian ini Carvajal saya belum jawab ya, karena sampai detik ini saya belum mengadakan polling di YouTube di tab komunitas mengenai nasib Carvajal ini. Nanti sejauh ini saya baru adain polling soal kiper ya.
Nanti untuk center back sama right back juga bakal saya adakan juga. Untuk saya di situ pengen aja melihat sebagian besar dari kalian maunya seperti bagaimana untuk right back itu. Oke, dan ya di sini kita mulai aja untuk yang pertama masalah pemain nih. Oke, ya untuk saat ini kalian bisa lihat ya, untuk pemain-pemain muda seperti Carvajal ini center back kita ya. Ini kita bakal tetap pinjamin aja dia biar dia terus makin berkembang. Kita masukin di loan. Kemudian untuk Lopez ini masih tetap dipertahankan sih, Sergio Lopez, dan Odriozola juga sama. Nah, si Mason ini boleh kita pinjamkan aja. Kemudian untuk siapa lagi nih? Nah, ini boleh juga si Giles Moreau. Ini udah di transfer list sih. Jadi tinggal menunggu aja apakah bakal terjual atau gimana. Kemudian ini juga pemain Julio Barrios. Ini udah di transfer list, dan ini juga sama Charpentier. Oscar ini masih di Manchester City ya. Kemudian nah ini dia untuk penyerang yang udah lumayan banyak nih. Striker. Nah ini Mariano saya bakal jual dia. Kemudian Borja Mayoral sama kita masukin di transfer list, dan ini Gomez nih bisa kita jual juga. Jadi karena memang kontraknya udah mau selesai juga kan Dani Gomez, dan ya 22 tahun dia sekarang, tapi karena kita punya Luka Jovic yang usianya beda setahun tapi overrating sudah 90. Kemudian juga ada Lautaro Martinez yang 23 tahun, beda setahun doang dengan Gomez, dan overratingnya udah 87. Dan ini pemain masih bisa berkembang banget. Jadi kita bener-bener istilahnya nggak ada tempat lah untuk Gomez di sini. Jadi kita jual aja. Kemudian Odegaard masih saya pertahankan sih. Odegaard, Marco Asensio. Nah itu aja mungkin yang kita bakal jual. Dan untuk hasil dari polling kiper ini, kiper ya, di sini kebanyakan dari kalian hampir lewat dari 60% yang ingin mempertahankan Courtois sebagai kiper utama kita. Jadi untuk di musim ketiga ini sudah fix Courtois bakal tetap menjadi kiper utama kita di series Real Madrid Career Mode ini. Dan lapis kedua tentunya Anderlin, dan lapis ketiga ada Iker Casillas yang juga bakal istilahnya saya percayakan nanti di laga-laga penting, laga-laga final gitu loh, untuk dia mengangkat trofi di musim terakhirnya. Jadi anyway dia udah mau pensiun kan, jadi ya semoga kita bisa memenangkan La Liga dan biarkan Casillas mengangkat trofi La Liga lagi. Nah, kemudian untuk perpanjangan kontrak yang saya maksud tadi di sini adalah kita lihat dulu ya untuk Varane nih. Yang pertama, ini adalah pemain penting kita juga, Rafael Varane. Usianya sekarang 28 tahun, overrating ada 90 dia. Kontraknya bakal berakhir dalam 12 bulan lagi, dan tentunya kita bakal harus perpanjang nih kontraknya. Jadi kita langsung gas aja, kita negosiasi. Jadi untuk pemain-pemain penting kayak begini saya bakal perlihatkan perpanjangan kontraknya ya. Jadi saya nggak bakal skip. Ya, role-nya dia minta krusial untuk Varane, tapi memang dia center back utama kita, jadi it's okay, krusial. Dia bakal main terus selama staminanya full dan selama dia masih dalam keadaan yang fit, yang benar-benar masih bugar. Untuk gajinya sendiri, terakhir kali gajinya ini 200.000 euro. Kalian bisa lihat ya, gajinya Madrid itu wage budget kita banyak banget, 1.200.000 euro. Itu sebenarnya kalau dari segi keuangan nggak ada masalah sih, no problem. Jadi ya nggak ada persoalan di situ. Nah untuk kontraknya sendiri ini mungkin dia masih bisa lah kita kasih 3 tahun kali ya untuk Varane. Semoga dia terima sih. Ya oke, setuju dia. Saya bakal ini aja sih,
Nggak usah pakai. Aduh, dia mau release close lagi. 171.300.000 euro untuk release close. Apa kita tolak aja? Tapi ini fantastis loh, ini 171 juta. Deny aja sih. Oke, ini nih gaji. Dia pasti minta lebih mungkin. Tapi udah lumayan loh itu, 200.000 euro tuh udah lumayan banget gajinya. Oke, nah ini dia yang paling krusial di sini, masalah gaji nih. Oke, di sini kita kasih aja sama mungkin dengan gaji sebelumnya, 200.000 euro. Kemudian untuk signing bonusnya kasih 500.000 euro. Semoga nggak ngambek sih. Kayaknya dia minta lebih, Pak. Oh, enggak loh. Oke, aman ternyata. 200.000 euro masih tetap menjadi gaji dari Varane. Kemudian juga apa namanya, signing bonusnya juga lumayan. Dan dia nggak minta sama sekali ada bonus sekian penampilan atau clean sheet gitu, dapat uang. Dia nggak minta kayak gitu. Dan mantep banget untuk Varane. Dia tipikal orang yang nggak egois ternyata. Nah, ini dia untuk selanjutnya adalah Sergio Ramos yang juga kontraknya bakal berakhir dalam 12 bulan. Nah, di sini kemungkinan saya bakal turunin role-nya si Ramos nih. Karena usianya juga udah tua, 35 tahun sekarang, dan kayaknya udah sepantasnya turun role nih dia. Bukan krusial lagi. Mungkin jatuhnya ke rotation kali ya. Dan dengan begitu kita mungkin butuh center back lagi. Jadi Ramos tetap bakal nggak saya jual, sampai kapanpun nggak saya jual. Jadi dia bakal pensiun juga di Madrid sama dengan Iker Casillas. Tetapi role-nya kita masih turunkan karena apa namanya, dia udah nggak bisa lagi menurut saya sebagai center back utama gitu loh. Role krusialnya ini udah nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi saatnya mungkin kita turunkan dia role-nya, dan kemudian juga mungkin yang bisa diduetkan oleh Varane, mungkin kita butuh satu center back yang mirip-mirip overrating dan body dari Rafael Varane. Jadi mungkin ada satu nanti center back yang kita datangkan, atau bisa juga sebenarnya jadi opsi si Eder Militao. Kita kembangkan terus nih Eder Militao, naikkan terus dia punya kemampuan, skill, dan ya saat ini usianya 23 tahun masih bisa banget berkembang. Jadi dan overrating juga masih bisa banget naik ini. Bisa juga kita jadikan opsi utama Eder Militao untuk berduet dengan Varane, dan juga mendatangkan center back baru gitu untuk pelapis mungkin ya. Dan untuk pelapisnya sih masih ada Nunes juga kan, Unai Nunes juga ada Yasis Vallejo juga yang bentar lagi mungkin naik overratingnya ke 80 nih. Jadi kita kontrak aja dulu nih, Sergio Ramos tetap masih kita perpanjang kontraknya. Dan dia bakal menjadi pemain senior juga di Madrid, yang bakal seperti Casillas gitu loh. Oke, dia minta turun important, tapi saya bakal coba turunkan ke rotation. Gajinya sendiri 300.000 euro untuk Ramos. Saya bakal coba ke rotation aja. Kalau Casillas kan itu udah di sporadik tuh, jadi nggak terlalu banyak main, nggak masalah, nggak protes kan dia. Tapi Ramos kayaknya mengerti kok. Oh, nggak mau dia. Jadi important tetap. Aduh, ini berarti masih sering harus main nih. Oke, dia nggak mau rotation. Jadi oke lah, kalau begitu kita terima aja important, asal jangan krusial ya. Kalau krusial itu bahaya banget. Kalau dia kurang dikit jam mainnya itu bisa gawat, bisa ngambek dia. Dan gajinya mungkin kita turunkan ya. Oke, kontraknya 2 tahun, tapi saya bakal coba selama mungkin sih ya. Untuk Sergio Ramos ini kita coba 3 tahun dah. Tiga tahun boleh. Semoga bisa sih.
Oke, setuju dia 3 tahun ya. Jadi cukup bagus untuk Ramos bermain 3 tahun dan ini gajinya harusnya turun sih. 300.000 euro itu besar banget. Aduh, ada release clause lagi. Saya nggak mau release clause, Pak. Oke, kita deny aja release clause-nya. Kita nggak setuju. Ya, masalah gaji lagi nih. Nah, dia turun kan, turun hampir setengah ya, setengah dari 300.000 itu dia mintanya sekarang 160.000 euro. Oke, udah, aduh signing bonusnya nih yang banyak pak, 1.650.000. Tapi ya udahlah, untuk Sergio Ramos saya istilahnya menghargai dia sebagai pemain yang berjasa banget untuk Madrid. Jadi nggak apa-apa lah keluarin dana sedikit untuk seorang Sergio Ramos. Jadi itu dia, udah kontraknya udah selesai dan dia bakal bertahan selama 3 tahun lagi. Dan role-nya udah important, jadi udah bisa ditukar-tukar nih antara Ramos dengan si Eder Militao. Kemudian Sancho Carvajal ini udah di-loan tadi ya. Dan kita bakal lihat lagi siapa lagi nih. Oke, Sergio Lopez juga. Ternyata kontraknya udah bakal berakhir nih. Tapi itu pemain muda, jadi mungkin saya skip aja ya. Sergio Lopez. Siapa lagi nih? Barrios juga, tapi ini pemain muda juga, nggak usah diliatin. Siapa lagi nih bagusnya? Waduh, ini kenapa saya masukin di luar? Pantas saja selalu banget ada yang mau pinjam Rodrigo. Ternyata masuk di ini loan list. Aduh. Apalagi nih? Dani Gomez juga udah mau selesai kontraknya, tapi udah mau dijual juga kan, jadi udah nggak usah. Kayaknya udah nggak ada sih. Kiper juga si Courtois ini masih, kita bakal lihat dulu kontraknya. Masih lama, 3 tahun. Iker Casillas doang ini yang 1 tahun karena memang udah mau pensiun kan. Masih lama semua ternyata. Oke, jadi itu dia udah selesai untuk perpanjangan kontraknya. Dan oh ya, untuk di sini untuk formasi nih, kita lihat dulu formasinya sekarang. Kalian bisa lihat sekarang itu saya masih betah banget sebenarnya di formasi kayak gini, 4-3-3. Dan di sini mungkin karena role-nya Ramos udah jadi important, jadi kemungkinan saya jadiin Eder Militao dulu sebagai pemain utama untuk duet dengan Varane, dan kapten saya kasih ke Varane aja. Ya, dan Ramos mungkin jadi pemain lapis gitu loh. Ya, jadi kita tukar aja role-nya karena Ramos udah lumayan tua kan, jadi udah ya nggak bisa lagi dia terlalu sering main. Dan untuk gelandang tetap ya seperti ini, Fabian Ruiz, Paul Pogba, dan Casemiro gelandang utama kita. Dan yang menjadi backup-annya, bentar, ini Neymar harusnya naik nih di sini. Neymar harusnya naik di sini, Rodrigo. Kemudian Mbappe di tengah, dan di sini ada naikin si bentar. Mana nih si Rodrigo? Oh, ini dia Rodrigo. Dan Borja Mayoral turun, kita naikin aja di sini Asensio. Kemudian itu aja sih. Ya, jadi pemain-pemain inti udah di atas semua nih. Vinicius Junior juga sebagai lapis dari Neymar. Ini aja sih ya untuk starting line up-nya, mungkin pemain inti semua ini kan di atas. Dan untuk Lautaro bakal turun dulu dah. Lautaro di sini naikin Takefusa Kubo aja. Nah, ini Lautaro masih tetap bakal jadi penggantinya Mbappe sama Jovic juga. Jadi dia bakal bergantian untuk menggantikan Jovic sama menggantikan Mbappe maksudnya. Tapi yang jadi masalah ini adalah mereka sama-sama punya role yang important tuh. Jadi jam main mereka agak susah dibagi. Tapi semoga nggak ngambek. Kita bakal mainkan dia sesering mungkin. Ya, jadi itu dia. Kemudian untuk taktik sendiri ini gimana ya?
Apakah kita masih tetap menggunakan taktik yang sama dengan musim lalu? Ya, ini ofensifnya anyway fast build up yang saya pakai. Kemudian untuk kapten pastinya sudah jelas tadi. Dan untuk corner kick ini saya kasih Neymar, kiri kanan Neymar semua corner kick. Kemudian salah ini right shot free kick. Oke, Neymar semua nggak apa-apa sih. Corner ini Neymar, kemudian right corner juga Neymar. Dan penalti Mbappe ya, bisa. Long free kick Paul Pogba aja. Dan instructionnya nih, kayaknya ini saya nggak pernah pakai di FIFA nih. Di sini Neymar, ini bisa kalian kasih masukan juga sih. Untuk setiap pemain kita ini kita pakainya instructionnya seperti apa. Misalnya kayak Neymar itu kalian mau pengen misalnya ini stay wide gitu ya. Kemudian support runs-nya ini apa? Di sini ada kan balance support, ada juga come short. Ya tapi yang saat ini defaultnya kayak gini. Ada stay forward. Ini bisa masukan juga buat kalian karena ini baru. Ini saya nggak pernah gunakan ini di FIFA. Jadi saya minta bantuan dari teman-teman semua untuk setiap pemain kita ini untuk instruction sendiri diapain gitu loh. Oke. Yes, kita save aja team sheet-nya. Nah, itu dia untuk squad-nya tadi. Dan bentar-bentar kita bakal lihat dulu untuk turnamen pramusim. Di sini kita lihat untuk grup A ini baru 1 kali pertandingan memang ya, dan kita memimpin di atas di posisi pertama. Kemudian di grup B Manchester City, PSG kalah cuy dari Kobe, gila banget kan Kobe itu. Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Nanti next episode ini kita bakal bermain dengan Kawasaki ya di episode selanjutnya. Ya memang progresnya agak lambat ya di sini di awal musim ketiga kita ini. Harusnya kan mungkin hari ini udah main beberapa pertandingan, tetapi di sini saya mau benar-benar mempersiapkan dengan matang squad kita sebelum kita masuk ke turnamen atau kompetisi kompetitif di La Liga maupun Liga Champions dan lain-lain, karena memang target kita besar banget di musim ketiga ini. Jadi mulai dari formasi, kemudian mulai dari pemain-pemain kita semua itu instructionnya, taktik segala macam itu saya mau bahas semua sebenarnya. Jadi saya mau tahu teman-teman semua maunya kayak gimana untuk taktiknya sendiri itu, biar ada yang beda gitu loh dari musim sebelumnya. Karena memang kalau kita mau juara ya kita mesti persiapkan dengan matang semuanya ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.